Chapter 261. Episode baru 4. Jin Sahyuk dengan hampa menatap potret pelayan lamanya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Tangannya yang memegang halaman itu bergetar. Dia menjadi pusing, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Petik 2. Meskipun dia telah mempertimbangkan kemungkinan ini sebelumnya, kejutan itu masih jauh melampaui imajinasinya. Sekarang, Jin Sahyuk tidak bisa berpikir dengan benar. Dia hanya gemetaran. Gelombang kejutan menyapu seluruh tubuhnya dari dalam. Qin Spring Inter. Potret pelayannya memiliki kemiripan yang menakutkan dengan Kim Ha-jin. Selain warna rambut dan janggut lebat, mereka tampak sama, seperti dirinya dan Prihi. Jadi pada akhirnya, itu benar. Kim Ha-jin adalah Qin Spring, jadi dia tidak punya pilihan selain membencinya. Karena semuanya adalah kesalahannya sejak awal. Petik 2. Persetan. Dia bersumpah pelan. Tidak bisa membuka matanya, dia menundukkan kepalanya di atas meja. Mual memenuhi tenggorokannya. Segel ingatannya sebagian terkikis, dan sekarang, ia menderita ingatan lama dan penyesalan. Pada saat itu, tok, seseorang mengetuk Jin Sahyuk, tetapi dia tidak merespons. Pesh. Kali ini sosok itu mulai mengguncang bahunya dari sisi ke sisi. Gerakan kecil itu membuatnya merasa pusing sehingga ia mengangkat kepalanya untuk menatap si pengganggu. Apa yang kamu lakukan di sini? Di depan matanya adalah Jin Sahyuk muda, Raja Plerion, Prihi. Meskipun tatapan mengancam Jin Sahyuk, Prihi tidak terintimidasi. Bahkan para imam tidak diperbolehkan menggunakan perpustakaan kerajaan tanpa seizinku. Jin Sahyuk menatap wajah raja dengan diam. Anak ini adalah masa lalunya. Jin Sahyuk dulunya adalah penguasa Plerion yang bodoh dan menyedihkan. Terlepas dari itu semua, Jin Sahyuk masih merasa kesal terhadap raja. Jin Sahyuk mengusap rambutnya yang berkeringat di dahinya. Kemudian, dia menunjuk potret di buku catatan. Raja, apakah kamu kenal orang ini? Petik 2. Ekspresi Prihi langsung membeku. Jin Sahyuk memelototi Prihi dengan matanya yang penuh kekuatan sihir. Dia cepat-cepat Prihi menjawab, mendesaknya untuk berbicara. Prihi berkeringat dingin. Jika kamu mengenalnya, jawab aku. Tetap saja, Prihi tetap diam. Tanpa sepatah kata pun, dia menatap potret Qin Spring. Dia tidak menjawab, tetapi matanya menjawab. Mereka dipenuhi dengan penyesalan yang menyedihkan dan perlahan-lahan dikonsumsi dengan rasa sakit yang tak terkatakan, seperti api yang berubah menjadi abu. Kesedihan membengkak di dalam Jin Sahyuk. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan keras di luar. Kepala kuda telah tiba, mereka menemukan para imam lainnya. Pagi-pagi, kuda-kuda jantan kembali dengan membawa kabar baik. Petik 2. Kita hampir mati. Mereka membawa kembali Seo Yongji dan Yi Yongha ke istana. Keduanya di luar kotor dan pada dasarnya setengah mati. Mereka berhasil bertahan hidup dengan makan rumput dan minum air hujan. Ini semua berkat Yongji Si bahwa saya selamat. Duduk di antara rumput layu dan bunga-bunga di taman kerajaan, Yi Yongha berkata kepada Seo Yongji. Sama di sini. Saya hanya selamat karena Yongha Si. Saya juga belajar untuk pertama kalinya bahwa rumput yang dimasak rasanya enak. Petik 2. Setelah bertahan bersama selama hampir 1 minggu, mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Keduanya saling memandang dengan sayang. Kemudian, dengan ekspresi tidak puas, Aileen menarik Yi Yongha di telinganya. Apa? Apakah kamu berselingkuh? Tidak mungkin. Anda tahu istri saya adalah satu-satunya untuk saya. Petik 2. Sekarang semua orang kecuali Shin Jong-hak telah berkumpul, saya memutuskan untuk bertanya kepada mereka tentang prioritas utama. Permisi, tetapi apakah Anda melihat kristal yang terlihat seperti ini? Kristal? Iya nih. Saya mengambil sepotong tower kristal dari wadah silindris. Tidak, kami belum. Kami terlalu sibuk mencari sesuatu untuk dimakan. Namun keduanya menggelengkan kepala. Itu tidak mengejutkan karena mereka mungkin tidak akan kembali ke sini dalam keadaan utuh jika mereka benar-benar membawa kristal itu. Saya mengembalikan kristal itu ke tempatnya dan menanyakan prioritas kedua kami. Bagaimana dengan Shin Jong-hak? Kali ini Yi Yongha dan Seo Yongji keduanya menghela nafas pada saat yang sama. Petik 2. Kami juga belum melihat Jong-hak Si. Itulah yang paling membuatku khawatir. Dia kuat, jadi dia mungkin hidup di suatu tempat, kan? Petik 2. Oke. Well, saya mengerti. Saya mengangguk dengan ragu. Mengapa Shin Jong-hak terpisah dari yang lain? Semua orang datang ke dunia ini berpasangan. Saya mulai merenung ketika tiba-tiba. Senang melihat lebih banyak orang dari kuil. Suara seperti anak kecil terdengar. Aku menoleh untuk melihat Prihi dan Jin Sahyuk berdiri berdampingan. Tapi ada yang salah dengan Jin Sahyuk. Sikap arogannya yang biasa hilang, dan dia menatapku dengan mata muram, sedih. Ketika mata kami bertemu, Jin Sahyuk menghela nafas dan berbalik. Dengan langkah-langkah yang goyah, dia menghilang ke suatu tempat. Baiklah kalau begitu, mari kita makan bersama. Setengah dari 63 telur tidak subur, jadi kita harus bisa makan enak. Kata Prihi dengan senyum cerah. Senyumnya sangat imut sehingga aku harus membalas dengan senyumku sendiri. Iya, kedengarannya hebat. Aku akan memasak. 30F.
Kastil Raja Iblis. Raja Iblis mengayunkan pedang iblisnya. Kim Suho membalas dengan pedang sucinya. Kaang. Kekuatan sihir meledak pada titik bentrokan mereka. Pedang iblis itu berat. Di masa lalu, Kim Suho berpikir dia tidak akan pernah bisa menahan beratnya, namun sekarang dia bisa memblokirnya tanpa banyak usaha. Koang. Raja Iblis mengayunkan pedangnya lagi. Di antara serangan tanpa henti, Raja berbicara. Pedangmu telah banyak berubah. KOOONG. Kim Suho menjawab, mendorongnya kembali. Saya menyadari kekuatan dari apa yang sudah saya miliki. KWAANG. Pedang iblis dan pedang suci bentrok. Kim Suho tidak menyerah, bahkan tidak satu langkah pun, melawan Raja Iblis. Dia belajar berdiri teguh. Dia menyadari berat hadiahnya, pedang suci, sekali lagi dan apa artinya bisa memotong apapun. KWAANG. Kim Suho memotong semua keraguan dalam benaknya. Dia memotong rasa takut dan ketakutannya. Satu-satunya yang dia tinggalkan di dalam dirinya adalah kemenangan. Hari ini akan menjadi yang terakhir. Kim Suho percaya pada dirinya sendiri. Dia percaya pada teman-temannya yang percaya padanya. Dengan demikian, pedang Sein akan menang atas Raja Iblis dalam pertarungan pedang ini. Koang. Pedang suci dan pedang iblis berselisih lagi. Pedang suci melarutkan energi iblis dari pedang iblis. Yang ingin Kim Suho potong adalah jiwa Raja Iblis, bukan pedangnya. Pedang suci hanya menjadi lengkap ketika berhadapan dengan hati dan bukannya pisau. Petik 1. Kim Suho telah mencapai pencerahan ini. Karena itu, ia memberikan segalanya untuk mengayunkan pedangnya. Menumbuhkan keinginan untuk menang, secara menyeluruh mengecualikan emosi selain dorongan untuk menang, seperti itulah pedang Sword Sein seperti pada dasarnya. Petik 2. Tekadmu menarik. Memblokir pukulan dari Sword Sein, Raja Iblis tertawa. Kim Suho juga tersenyum. Dia dengan tulus menikmati pertarungan ini. Dia sangat asyik dalam pertempuran antara hidup dan mati membandingkan keadaan keberadaan dua pedang. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Dia melambaikan pedangnya, berteriak keras. Pukulan emas yang menyebar dari pedang suci bergegas ke Raja Iblis. Raja Iblis membela diri dari serangan Kim Suho dengan senyum lebar di wajahnya. Dan saat dia menghentikan salah satu pukulan, Kim Suho tiba-tiba muncul di depan Raja Iblis. Kecepatan Kim Suho sama dengan kecepatan serangannya. Raja Iblis, terkesan dengan gerakan Kim Suho, tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Keduanya menyerang pedang sambil menghadap senyum masing-masing. Sekarang, kurang dari satu langkah tersisa sebelum akhir Menara Harapan. Akatrina Benua. 5 minggu menuju kehidupan di Akatrina. Selama waktu ini, ibu kota Plerion telah meningkat sedikit. Pekerjaan restorasi berjalan dengan lancar, dan pembangunan tempat perlindungan komunal untuk 8.633 warga diselesaikan. Bahan bangunan dipasok oleh Dadu Acak saya, dan konstruksi menggunakan kekuatan sihir Ailen dan api Yongha. Saya membuat ternak baru hampir setiap hari. Kami berakhir dengan total 53 ayam, 12 babi, dan 6 sapi. Sebuah gudang baru dibangun untuk menampung mereka. Seruan nyaring ayam memenuhi kandang ayam tempat para ksatria menjaga siang dan malam. Saya akan senang membuat lebih banyak, tetapi karena kekuatan dalam satu pecahan kristal terbatas, saya bahkan tidak bisa membuat ayam tunggal dengan 5 garis stigma sekarang. Jin Seyeon jelas sangat antusias dengan pekerjaan sukarela. Seo Yongji membantunya. Keduanya, bersama-sama dengan orang-orang, bekerja di ladang dan menggali sumur dengan baik. Berkat kerja keras mereka, warga pencuri menghilang, dan kentang dan jagung ditanam sepenuhnya dalam 4 minggu dan didistribusikan secara merata di antara semua orang tanpa biaya. Selain itu, Jin Sahyuk menjadi sangat bersemangat tentang pendidikan Prihi. Saya tidak yakin apa yang ia cari, tetapi Jin Sahyuk mengajar Prihi tentang penerapan dasar kekuatan sihir dan juga menyiksanya dengan memasukkan teori pemerintahan Machiavelli di otaknya. Tetapi untuk beberapa alasan, Jin Sahyuk tidak berbicara kepada saya satu kali pun. Dia terus menghindari saya, bahkan tanpa melakukan kontak mata dengan saya. Nah, sekarang setelah saya pikirkan, dia tidak persis menghindari saya. Dia melemparkan pandangan ke arahku diam-diam atau mengikutiku dari kejauhan. Lalu, setiap kali mata kami bertemu, ia akan segera lari. Pada awalnya, saya pikir dia mencoba membunuh saya. Tetapi hari-hari berlalu tanpa dia menunjukkan tanda permusuhan sedikitpun. Kebingungan saya hanya bertambah hari demi hari. Petik 2. Kupikir sudah waktunya kita mencari pecahan kristal. Bagaimanapun, kami saat ini berada di atas tembok kastil yang diperbaiki dengan sempurna. Saya menyarankan, melihat ke bawah dari benteng. Aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi jika kita pergi. Kata Ailen. Dia sepertinya menyukai Akatrina. Karena itulah aku berencana pergi sendiri. Bukankah itu terlalu berbahaya? Kami tidak memiliki petunjuk sedikit pun di mana kristal itu berada, kata Jin Seyeon cemas. Aku menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak apa-apa, pecahan kristal yang saya miliki akan bereaksi ketika pecahan lain di dekatnya. Mungkin tidak akan lama bagi saya untuk mengumpulkan mereka semua. Petik 2. Jangan meremehkan dunia luar. Kali ini, salah satu ksatria Prihi, yang berdiri berjaga di dinding, maju ke depan. Namanya Leot,
seorang ksatria maco yang menggunakan tanah liat yang lebih tebal. Tidak hanya super dan monster, tetapi juga vigilante di luar. Vigilante. Iya, mereka muncul sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, ketika segalanya mulai menjadi buruk. Mereka terlibat dalam perang gerilya, bola-balik antara kastil super dan kastil kami, mencuri makanan, kuda, dan senjata. Petik 2. Ah, iya, tidak apa-apa. Petik 2. Aku membiarkan kata-katanya tergelincir dan mengangguk. Bagaimanapun, saya cukup percaya diri dengan kemampuan saya untuk melarikan diri. Aku hanya akan berpatroli di daerah hari ini. Dengan seruan singkat, aku melompat turun ke dinding. Tak, setelah mendarat, aku menyadari Jin Sahyuk bersandar di dinding di belakangku. Dia menatapku, terbenam dalam atmosfer. Apa? Petik 2. Aku akan pergi denganmu, kata Jin Sahyuk dan berdiri di sampingku. Saya ingin tahu mengapa sejak dia menghindari saya selama ini, tapi saya membiarkannya. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padanya. Lakukan sesukamu. Jadi, saya berjalan dengan Jin Sahyuk. Pecahan kristal beresonansi ketika mereka saling berdekatan. Berjalan melewati hutan, sesekali memeriksa kristal di tanganku, aku berbicara setelah beberapa saat hening. Aku dengar kau mencari-cari di bawah tanah dan perpustakaan kerajaan. Petik 2. Saya telah mendengar dari para ksatria bahwa Jin Sahyuk menghabiskan banyak waktu di penjara bawah tanah dan perpustakaan kerajaan. Sudah jelas siapa yang dia cari. Siapa sebenarnya yang kamu cari, Kim Suho atau Puharen? Di samping catatan, Kim Suho tidak ada di dunia ini. Itu mungkin karena dia terlalu luar biasa untuk diciptakan kembali oleh kekuatan Tower Crystal. Jin Sahyuk menggelengkan kepalanya atas pertanyaanku. Tidak juga. Sangat. Dari raut wajahnya, aku tahu dia telah menemukan sesuatu. Dengan ragu aku melirik ke samping wajahnya. Itu Puharen, kan? Karena kamu tahu kapan dia akan berubah menjadi iblis. Petik 2. Sudah kubilang, aku tidak mencari Puharen. Jin Sahyuk berhenti dan menatap wajahku, seolah berusaha menemukan sesuatu dalam diriku. Setelah beberapa saat, Jin Sahyuk mengeluarkan suara terpendam. Petik 2. Apakah kamu mengujiku sekarang? Entah mengapa, kata-katanya terdengar aneh secara emosional. Saya memandangnya dengan bingung, dan wajah Jin Sahyuk berubah. Saya tidak tahu apakah dia sedih atau marah. Kamu sangat jahat. Jin Sahyuk berkata dengan suara bergetar. Itu dulu. Wong. Tiba-tiba, kristal itu mulai bergetar. Saya menutupi mulut Jin Sahyuk dengan tangan saya. Petik 2. Uap. Tutup mulutmu sebentar. Seseorang di sini. Petik 2. Tidak perlu. Namun, sepertinya saya sudah terlambat. Sebuah suara berat menembus telingaku. Segera, sekelompok satria muncul dari balik semak-semak. Karena saya tidak merasakan kehadiran mereka, saya berasumsi hanya ada satu musuh pada awalnya. Persetan, ada berapa banyak? Tapi yang muncul dari balik semak-semak adalah setidaknya 100 ksatria. Kehadiran mereka begitu luar biasa sehingga bahkan Jin Sahyuk harus mengambil langkah mundur. Sepertinya kalian berdua berasal dari istana kerajaan. Pemimpin mereka tersenyum dan melangkah maju. Armornya hanya menyilaukan tapi aku lebih fokus pada pedang di tangannya. Ada kristal biru tertanam di tengah gagang. Itu adalah fragmen kontinental. Pria itu memandangiku dan Jin Sahyuk satu persatu. Kamu di sini sedang berpatroli. Sungguh sial kau harus menabrak kami. Petik 2. Suaranya terdengar berlendir seolah-olah itu telah mentega. Saya akan menyusun rencana terlebih dahulu. Rencana untuk mencuri kristal dan melarikan diri dari sini. Namun, Jin Sahyuk tiba-tiba meledak amarah. Railen, dasar brengsek. Senang bertemu Anda di sini. Petik 2. Hahaha. Jadi, Anda kenal saya. Tidak mengherankan, mengingat hanya segelintir pedang Masters yang tersisa di dunia ini. Petik 2. Master Pedang. Pada saat itu, ekspresiku berubah menjadi kerutan. Betul, namaku Railen, Master Pedang Super. Petik 2. Saya tidak yakin apakah orang di depan kami benar-benar pedang guru, tetapi jika dia, maka kami berada dalam situasi yang sangat buruk. Pedang-pedang bukanlah makhluk biasa dalam cerita saya. Seorang Master Pedang, seperti namanya, adalah Dewa Pedang. Master Pedang, adalah ranah yang akan dijangkau Kim Suho dengan mengalahkan Raja Iblis. Jadi pria di depan kami saat ini setidaknya sekuat Kim Suho, atau lebih buruk, lebih kuat. Dan apakah Anda pelayan raja yang dibicarakan Kaun? Railen bertanya sambil mengangkat pedangnya. Ksatria di belakangnya juga menghunus pedang mereka. Gu. Gelombang besar kekuatan sihir menyebar ke seluruh hutan. Kekuatan sihir 100 ksatria membentuk pusaran air kecil. Jin Sahyuk, bersiaplah untuk berlari. Kamu lari. Saya memiliki kewajiban untuk membunuh bajingan itu, bahkan jika ini hanya mimpi. Kamu juga harus tahu tentang bajingan pengkhianat itu. Petik 2. Jin Sahyuk memelototi Railen dan melepaskan kekuatan sihirnya. Kekuatan sihirnya naik ke udara dan mengambil bentuk tombak dan pedang. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Jin Sahyuk segera menembakkan mereka ke arah Railen. Tapi Railen mengayunkan pedangnya dan dengan mudah menjatuhkannya.
Kami dirugikan di sini. Itu cukup sulit untuk berurusan dengan satu pedang master, tetapi ada 100 ksatria di samping itu. Tidak, jangan keras kepala dan... Saat itu, saya berhenti berbicara dan menatap langit. Sebuah bayangan besar telah menyelimuti tanah tempat kami berdiri. Yang lain juga secara naluriah mendongak. Apa? Ratusan tombak mengalir dari sudut langit yang jauh, menutupi seluruh matahari. Tombak-tombak ini bukan milik Jin Sahyuk. Mereka milik pihak ketiga. Tiba-tiba, para ksatria berteriak. Ini Vigilante. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Serigala-serigala itu telah datang lagi. Tombak mendarat di tanah segera setelah para ksatria bersiap untuk menyerang kembali. Mereka menyebabkan ledakan besar. Ratusan tombak masuk dan meledakkan seluruh area di sekitar kami. KWAAANG. Asap keluar dari tempat ledakan itu terjadi. Visi saya benar-benar terhalang oleh asap, tetapi saya aman berkat Aether. Dikelilingi oleh perisai Aether, aku melihat dari mana tombak itu berasal. Seorang pria yang tampaknya adalah pemimpin Vigilante berdiri di sana. Anehnya, dia tampak akrab. Janggut tebal, mata bengkak gelap, jubah lusuh berkibar di udara. Meskipun penampilannya telah berubah secara dramatis dari apa yang saya ingat, saya bisa tahu siapa itu. Itu adalah Shin Jong-hak, tanpa keraguan. Seluruh situasi ini agak seperti deja vu. Saat saya melihatnya, saya tiba-tiba teringat, masa lalu yang tercatat pertama, yang saya kunjungi sejak lama. Saat itu saya adalah satu-satunya yang jatuh ke masa lalu pada waktu yang berbeda. Bagaimana jika, seperti yang saya lakukan di masa lalu, Shin Jong-hak juga jatuh ke waktu yang berbeda? Shin Jong-hak. Shin Jong-hak mengalihkan pandangannya ke arahku. Awalnya saya pikir dia lega melihat saya. 3 tahun. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa saya salah. Aku sudah menunggu di sini selama 3 tahun, brengsek. Shin Jong-hak mengarahkan tombak crimsonnya ke arahku, melampiaskan amarahnya.